Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi budaya positif yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak yang saya jalani sekarang ini. Itu diminta untuk dijelaskan kepada rekan sejawat, sehingga pada siang hari ini saya akan menyampaikan beberapa konsep dari budaya positif yang seharusnya guru itu memiliki budaya positif ini dan menerapkannya kepada siswa. Seperti itu. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya Dian Songko Marita, CGP Angkatan 8 dari Kota Surabaya. Ya, untuk kali ini saya akan menyampaikan materi terkait budaya positif. Latar belakang dari pembuatan atau diseminasi ini itu akan saya sampaikan bahwa terkait bahwa tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, serta potensi sebagai individu yang unik, sehingga di sini menjadi tugas guru untuk memberikan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah sehingga tercipta kemerdekaan dalam diri anak tersebut. Budaya positif di sekolah sangat penting untuk dikembangkan karena sekolah merupakan bagian tripusat pendidikan, tempat tumbuh dan berkembangnya karakter anak. Salah satu langkah membentuk lingkungan kelas agar terciptanya budaya positif yaitu dengan membuat kesepakatan kelas, sehingga anak memiliki keyakinan dan kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal sehingga memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Ini adalah latar belakang dari kegiatan diseminasi ini. Kemudian tujuan dari diseminasi budaya positif ini itu untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Di sini ada konsep-konsep dari budaya positif yang akan saya sampaikan. Di sini saya menyampaikan 7 poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini saya yang pertama menyampaikan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu bagaimana? Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi di sini ada perubahan, ya, perubahan dari pemikiran awal yang menganggap bahwa stimulus respon itu kalau kita memahami sekarang ini realitas atau kebutuhan kita itu sama, sedangkan kita harus merubah paradigma ini bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian dari anggapan bahwa semua orang melihat hal yang sama menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kalau awalnya dulu murid itu
sama, sekarang itu sesuai dengan teori kontrol itu menjadi berbeda. Jadi setiap orang tuh memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu yang harus kita ubah sekarang, karena kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak didik kita itu memandang sama seperti kita memandang. Di sini kita harus bisa memahami bahwa anak-anak itu mempunyai pandangan yang berbeda, mempunyai cara pandang yang berbeda dengan kita. Perubahan yang keempat yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini harus kita ubah bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika anak berbuat salah, kita tidak boleh langsung menghakimi bahwa mereka salah gitu. Tapi kita bisa bertanya, mereka berbuat salah itu kenapa? Misalnya seperti itu. Kalau mereka bertengkar dengan temannya, kita tanyakan alasan mereka bertengkar apa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu paradigma yang lama. Sedangkan paradigma baru itu bahwa yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu ya hanya kita, orang lain tidak bisa. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ini juga salah. Jadi kalau kita beranggapan bahwa kita bisa mengatur murid kita, itu bukan hal yang benar untuk saat ini, karena anak-anak itu bisa mengontrol diri mereka sendiri dan kita tidak bisa mengontrol mereka sesuai kemauan kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau kita bujuk anak-anak, misalnya mereka tidak mau masuk kelas, mungkin kalau untuk anak kelas 1 itu di masa MPLS mungkin karena lingkungannya masih baru sehingga perlu penyesuaian, tidak mau masuk kelas. Ketika dibujuk tidak berhasil, akhirnya kita memaksa, dan itu tidak boleh. Tapi di sini kita harus melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir itu paradigma tentang model berpikir menang dan kalah. Harus kita ubah menjadi menang dan menang. Jadi win-win solution, tidak ada yang dirugikan dari kegiatan yang dilaksanakan itu. Misalnya melakukan pembelajaran apa, itu semua mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Yang berikutnya yang terkait dengan disiplin positif ini, yaitu dalam budaya kita itu makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan karena memaksa. Aturannya seperti ini, jadi anak-anak harus begini. Jadi di sini diterangkan oleh Dayen Gosen menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar kalau menurut bahasa Latin. Dan disiplin itu juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple yang artinya murid. Nah, jadi di sini untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi intrinsik itu motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri, bukan dari orang lain yang sifatnya mungkin memaksa. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas gagal ini yang biasanya sering kita lakukan, yaitu dengan menggunakan hukuman. Padahal hukuman di sini itu biasanya sifatnya menyakitkan. Jadi kalau anak-anak dihukum itu kadang kan sakit hati gitu ya, jengkel. Kemudian merasa tidak nyaman, ada rasa ketakutan. Jadi kalau dihukum mereka merasa takut dan bersifat memaksa serta membuat anak menjadi rendah diri.
karena dihukum jadi malu sehingga mereka menjadi rendah diri. Nah, ada satu lagi yang terkait dengan penghargaan yang dinyatakan bahwa konsep disiplin ini dengan identitas gagal. Kenapa? Karena ternyata penghargaan itu juga bisa mematikan kreativitas. Padahal seringkali kita beranggapan bahwa dengan memberikan penghargaan, anak-anak menjadi termotivasi, menjadi lebih bersemangat. Tapi ternyata penghargaan ini bisa mematikan kreativitas. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Kemudian ternyata sistem ranking itu adalah bentuk menghukum. Jadi ada kalanya kita mengatakan bahwa penghargaan itu bersifat menghukum. Itu di sini. Jadi kayak rankingan itu bukannya memberikan reward ke anak-anak, tapi justru merupakan sebuah hukuman. Nah, yang harus kita ubah itu adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini kita menerapkan konsekuensi dan restitusi. Dengan konsekuensi itu murid menghormati peraturan. Jadi tidak hanya takut, tapi mereka menghormati peraturan tersebut. Dalam konsekuensi tentunya perlu monitoring yang berkelanjutan. Kemudian ada penguatan jangka pendek. Dan di sini murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi mereka tidak hanya berpikir salahnya, saya salah, ini salah saya. Tapi anak-anak itu di sini lebih pada mencari solusi. Bagaimana mencari solusi dari kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian ada lagi konsep restitusi. Konsep restitusi di sini adalah fokus pada pemecahan jangka panjang dan murid bertanggung jawab pada perilakunya. Sehingga murid menghormati diri dan orang lain dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau melalui restitusi itu kita bertanya ketika anak-anak berbuat salah itu alasan mereka berbuat salah itu apa. Kemudian kita mencari solusi bersama. Anak-anak diajak berpikir bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang sudah mereka perbuat. Itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya di sini kita akan membahas tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Seperti itu. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi kalau misalkan ada anak bertengkar, mungkin penengahannya wajar. Misalnya ada yang berantem, terus kita tanya, kenapa? Oh, karena dia mengolok-olok saya. Itu kita bisa bertanya, kemudian bisa mengatakan, oh ya wajar kamu marah, soalnya temanmu mengolok-olok. Terus kita bertanya kepada yang mengolok, kalau kamu yang diolok, marah juga enggak? Nah, seperti itu. Jadi itu memang terjadi. Jadi pertengkaran itu terjadi, kenapa? Ya memang harus terjadi. Nah, kemudian membuat anak sakit itu kalau hukuman itu membuat anak sakit. Kemudian membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Kemudian kalau konsekuensi di sini anak menghargai disiplin, gitu. Jadi menghargai disiplin. Dan pada hukuman itu anak membenci kedisiplinan, karena kalau nggak disiplin dihukum akhirnya tanpa diberi solusi, gitu ya, pilihan untuk mencari solusi atau pemecahan masalah, seperti itu. Jadi anak-anak menjadi benci dengan disiplin. Kemudian pada hukuman itu ada paksaan, sedangkan pada konsekuensi itu
kita menstimulus anak-anak untuk memberi tanggapan. Kemudian pada hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri di sini bukan hanya secara fisik, tapi juga secara psikologis. Jadi anak itu merasa bersalah terus gitu tanpa mereka tahu mungkin salahnya di mana, atau kalau mereka punya salah itu solusinya apa. Itu seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi itu mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Oh, kalau seperti ini berarti saya harus seperti ini. Kemudian bisa kembali lagi kepada kelompoknya. Artinya sudah tidak lagi merasa bersalah karena sudah menjalani akibat dari kesalahan yang dibuat ini tadi. Kemudian pada hukuman itu ada konsep diri yang buruk, sedangkan pada konsekuensi itu konsep diri yang baik. Pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, pada hukuman itu ada perasaan marah, rasa bersalah, dipermalukan, bahkan merasa tidak dihargai. Sedangkan pada konsekuensi itu di sini perasaan pada mereka itu ada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan untuk sementara. Nah, itu artinya anaknya ini belajar untuk merenungi kesalahan tadi dan mencari solusinya. Jadi tidak hanya sekedar merenung saja. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia yang membuat anak tadi itu tidak menerapkan budaya positif. Itu ada 3 motivasi menurut Diane Gosen juga dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya kalau mereka terlambat datang karena takut dimarahi guru atau takut diolok-olok temannya, karena kalau diolok-olok tidak nyaman, akhirnya saya datangnya nggak terlambat. Cuma perasaannya itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasinya untuk mendapatkan penghargaan. Mendapatkan penghargaan di sini artinya mereka melakukan itu karena ingin dapat hadiah, ingin mendapatkan pujian, seperti itu. Sedangkan pada motivasi yang ketiga yang seharusnya ini ya yang menjadi motivasi kita selama ini itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak-anak ini melakukan itu karena memang saya ingin menghargai diri saya sendiri, saya ingin menjadi manusia yang bertanggung jawab, gitu, seperti itu. Nah, di sini itu ada 5 kebutuhan dasar, dari manusia. Kebutuhan dasar itu apa? Ya, kebutuhan dasar ini adalah merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kebebasan, rasa kasih sayang dan diterima, kemudian kesenangan dan penguasaan atau power. Nah, di sini adalah penjelasan dari kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di sini adalah yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan dan perasaan aman. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup,
teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kebutuhan yang ketiga itu adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Kebutuhan yang keempat itu adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu kebebasan. Kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan di sini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kalau kita bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun itu betapa menyedihkan. Jadi di sini Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan itu dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Jadi mereka juga akan bisa berkonsentrasi tinggi saat mereka mengerjakan hal yang disenangi. Ini ada kemudian bahasan berikutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Ini yang harus kita pahami, dan mungkin dengan membaca 5 posisi kontrol ini kita bisa menentukan kita ada di posisi mana. Posisi paling, kalau misalkan ini dibuat seperti tingkatan, itu yang paling rendah adalah penghukum. Itu posisi. Kemudian kalau penghukum ini sifatnya ya hukuman ini tadi. Kemudian ada posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi membuat murid ini merasa bersalah. Ada juga guru yang mengambil posisi kontrol sebagai teman. Jadi tidak mau menyakiti muridnya, jadi dianggap seperti teman. Posisi yang keempat itu adalah sebagai pemantau. Dan yang seharusnya kita terapkan sebagai guru itu adalah di posisi yang kelima ini, yaitu posisi sebagai manajer. Nah, posisi penghukum itu yang bagaimana? Di sini pada posisi seorang penghukum, guru biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau sekarang hukuman fisik sudah jarang ya dilakukan, meskipun itu masih ada pun itu harus berhubungan dengan kesalahan. Jadi pada saat jam olahraga terlambat datang, kemudian diminta untuk berlari, itu ada sebuah konsekuensi, bukan sebuah hukuman karena ada hubungannya. Oh, berbuat salah, hukumannya ini ada hubungannya. Jadi dengan kesalahan. Kalau misalkan anak tidak mengerjakan PR, tapi hukumannya membersihkan kamar mandi atau menyapu kelas, itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang mereka lakukan. Nah, di sini orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi peraturan itu harus ditegakkan ya, seperti itu. Jadi kalau ada salah sedikit hukuman ya, seperti itu. Kemudian posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi pembuat merasa bersalah biasanya guru akan bersuara lebih lembut, jadi tidak marah-marah biasanya. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya mungkin kamu gak kasihan ya sama, misalnya kalau saya, kamu gak kasihan ya sama Budian, dari tadi pagi menjelaskan pembelajaran tapi kalian tidak mendengarkan ya, tidak waktu ditanya disuruh mengerjakan ternyata tidak bisa ya, seperti itu. Itu ternyata posisi seperti itu juga tidak seharusnya kita di posisi itu membuat murid kita merasa bersalah.
Nah, pada posisi teman itu di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi secara halus. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ya, menjadi positif itu berupa hubungan baik, karena kalau anak-anak menganggap kita gurunya ini sebagai temannya, itu hubungan yang terjadi baik. Sedangkan kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Itu seperti itu adalah sisi positif. Cuma kalau guru ini dianggap teman, kadang rasa sopan, etikanya itu kadang menjadi berkurang. Itu yang membuat kita tidak boleh selamanya ada di posisi sebagai teman. Posisi yang keempat itu adalah pemantau. Pemantau di sini itu mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, mungkin ini ya yang paling sering kita terapkan sebagai pemantau. Jadi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid dan sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi ini posisi yang lebih baik daripada posisi teman tadi kalau sesuai levelnya. Dan yang terakhir itu kita seharusnya berada di posisi ini, posisi manajer. Karena manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi murid ini dilibatkan. Ketika mereka berbuat salah juga dilibatkan mencari solusi. Ketika menerapkan suatu kegiatan, anak-anak juga dilibatkan. Nah, di sini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan seorang manajer itu manajer itu biasanya berbeda dengan dua posisi di awal ya, yaitu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Itu posisi yang harus kita hindari. Sedangkan pada posisi manajer itu kita sudah memiliki kemampuan ini sebagai teman ataupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut. Jadi bukan berarti jadi manajer terus gitu. Kadang-kadang ya kita kembali ke posisi sebagai teman ataupun sebagai pemantau. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Manajer bagi dirinya sendiri. Ya. Pada posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, di sini misalnya kalau ini ada pertanyaan ya buat Bapak Ibu guru di sini itu. Kalau misalkan ada kalimat, ada seorang guru mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kita berada di posisi mana ketika kita mengatakan ini? Merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kita berada di posisi yang mana? Apa membuat rasa bersalah? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah, baik ya. Kemudian kamu tidak benar melakukannya. Jadi kita langsung, kamu tidak benar untuk melakukannya, salah. Itu kira-kira kita ada di posisi yang mana? Kita dengan mengatakan seperti itu kita akan menghakimi. Itu artinya kita berada di posisi penghukum. Nah, seperti ini kalau misalkan gini, ayolah lakukan demi saya ya. Gitu. Kalau seperti itu kita berada di mana posisinya? Kita sebagai apa ketika mengatakan itu? Itu ya kita sebagai teman. Ya. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Saya kan seperti itu. Itu kita berada di posisi apa? Baik, pemantau. Kemudian
Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau bertanya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu kalau seperti itu yang dikatakan, berarti kita di posisi manajer, ya. Kemudian ketika kita mengatakan kamu itu selalu yang terakhir, ini di sini kamu selalu yang paling terakhir, kita berada di posisi kita sebagai apa yang mengatakan seperti itu? Yaitu sebagai penghukum, ya, sebagai penghukum. Nah, jadi kalimat-kalimat yang tadi saya contohkan itu adalah kalimat yang bisa menunjukkan kita berada di posisi mana, seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu ada pada keyakinan kelas. Ya, kita ini seharusnya kita buat di awal tahun ajaran. Itu keyakinan kelas ini seharusnya kita susun bersama dengan anak-anak untuk menentukan kita itu pengen kelas kita selama 1 tahun ke depan itu berjalan seperti apa. Itu seperti itu. Jadi di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau penggunaan masker. Ini pemantik aja ya, pemantik kenapa kita perlu menentukan keyakinan kelas. Jadi di sini itu kita menyebutkan nilai-nilai kebajikan yang ada, nilai-nilai kebajikan yang muncul gitu, nilai-nilai kebajikan yang muncul dari keyakinan kelas yang kita susunin tadi. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kemudian ini adalah proses pembentukan keyakinan kelas. Proses pembentukan keyakinan kelas ini, keyakinan kelas itu apa? Adalah pernyataan universal dan dibuat dalam kalimat positif, mudah diingat, sesuai kondisi kelas dan sekolah, melibatkan semua siswa saat penyusunan. Jadi ini kemarin saya ceritakan pengalaman saya kemarin waktu membuat keyakinan kelas. Itu ketika anak-anak saya ajak untuk membuat peraturan, itu kalimatnya memang negatif semua. Jadi kayak tidak boleh rame, mereka menulis sendiri, tidak boleh rame, tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengejek orang tua, dilarang, nah seperti itu. Jadi kalimatnya itu maknanya negatif. Sedangkan pada keyakinan kelas itu karena kita membuat sebuah pernyataan universal, itu dibuatnya dalam kalimat yang positif. Jadi kalau tidak datang terlambat itu berarti kita bisa sampaikan sebagai datang tepat waktu, seperti itu. Jadi tidak boleh rame, harus tertib ya. Jadi kenapa kok kita harus menanamkan kata-kata kalimat positif itu agar yang diingat itu juga hal-hal yang positif. Ketika kita mengatakan tidak boleh terlambat, tidak boleh terlambat, tidak boleh terlambat, yang ingat malah terlambatnya nanti, bukan tidak bolehnya, tidaknya hilang jadi terlambat nanti malah. Kemudian, nah ini yang seharusnya kita terapkan, kita laksanakan ketika anak itu berbuat salah, ya, berbuat salah, melakukan kesalahan, artinya itu kita melakukan restitusi. Restitusi ini ada tahapan-tahapannya, itu yang tahapan yang sesuai dengan gambar segitiga tersebut, itu yang paling bawah yang menjadi dasar itu adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini kita bisa menggunakan kalimat misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Jadi anak-anak ini tuh diberi dulu stabil dulu emosinya ini untuk menstabilkan identitas dari masing-masing anak ini tadi. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ketika ini tahapan yang kedua yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini ketika mereka berbuat salah, ya kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu melanggar di mana.
Nah, kemudian kita bisa sampaikan juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi kita mencari solusi dari kesalahan mereka tadi, kita mencari solusi. Dan tahapan yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi misalnya kalau bertengkar ya apa harus bertengkar gitu. Jadi tidak ada solusi yang lain gitu, mungkin seperti itu. Nah ini adalah pengertian dari masing-masing tahapan tadi. Ya, jadi pada dasar yang tentang validasi kesalahan tadi adalah merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi kalau bisa anak-anak itu berbuat salah bukan kalau berbuat salah itu alasannya jangan karena cari perhatian, karena itu yang sering kali kita temui itu kenapa mereka berbuat salah itu karena untuk mencari perhatian. Nah kemudian dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Nah jadi kalau kita mengkritik maka dia akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Makanya kita ingin kalau kita ingin menjadi orang yang reflektif, jadi kita gali tadi alasan mereka melakukan itu, maka kita meyakinkan si anak ini tadi. Kemudian yang kedua, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Jadi anak ini tanya tujuannya apa, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar, ya seperti yang tadi saya sampaikan ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dan kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan biasa untuk menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi anak-anak diajak berpikir untuk mencari solusi dari kesalahan yang mereka lakukan. Nah, kemudian pada tahapan yang ketiga yang tadi itu di sini ada teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi alasan kita berbuat itu biasanya memang muncul dari diri kita sendiri dan pemicunya atau pemantiknya itu memang dari luar. Nah, sebenarnya kita dari awal mungkin datang sudah merasa ada masalah mungkin sejak dari rumah sehingga anak berbuat nakal ketika berada di kelas. Kemudian ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama, dan tingkah laku yang telah salah divalidasi ada di langkah kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi ketika dia berada pada tahapan yang terakhir, maka anak ini akan bisa menentukan sendiri solusi dari kesalahan mereka itu harus melakukan apa. Dan orang yang disakiti mungkin ketika bertengkar berarti ada orang yang disakiti ini, orang yang disakiti ini tadi juga mendapatkan solusi, jadi tidak lagi merasa tersakiti, haknya sudah diberikan. Baik, sudah sampai. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran dari teman-teman semuanya, atas perhatian dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akan berikan sticky note, ya ini catatan
sudah membuat keyakinan kelas dan kita harus yakin ya, bahwa ini harus kita apakan?